Halo bre, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Netfilm 98. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Blade of Fury yang dirilis tahun 2024. Film ini sendiri mengisahkan tentang seorang assassin pembunuh bayaran top nomor 1 dunia dalam menyelamatkan anaknya yang telah diculik oleh anak menteri paling berkuasa. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Semoga kalian terhibur. Di malam hari, terlihat di sebuah pedesaan, semua orang telah tewas akibat dibunuh oleh sosok pembunuh bayaran yang memang telah disewa oleh para pejabat dan juga bangsawan. Kemudian di keesokan harinya, si pembunuh bayaran yang bernama Pacing sedang bersama dengan para bandit. Ia bercerita bahwa sekarang dunia ini sudah benar-benar sangat kacau. Banyak para pembunuh bayaran yang telah disewa oleh orang-orang berduit demi menyingkirkan musuhnya. Ia mengaku orang yang akan menghabisi kelompok bandit ini. Namun bandit itu tidak takut dengan ancaman itu dikarenakan ia hanya takut kepada 4 pembunuh bayaran yang terkenal paling hebat, di antaranya si anjing jagal, si pejuang, hantu wanita licik, dan juga terakhir si buta kejam. Akhirnya mereka langsung menyerang si pembunuh itu. Kemudian ia harus bertarung kembali dengan bos para bandit itu. Namun dalam sekejap si bos bandit berhasil dikalahkan. Ternyata bos bandit baru menyadari bahwa pria yang mereka lawan merupakan salah satu dari keempat pembunuh legenda, yaitu si anjing jagal. Saat ia membuka peti itu, ternyata isinya di dalamnya seorang wanita bernama Liu Zhen. Dikira di dalamnya terdapat barang berharga. Liu Zhen kemudian langsung membunuh si bandit itu hingga tewas. Karena bos bandit itu telah tewas, kini nyawanya sudah tidak berharga lagi. Pacing langsung memukul kepala Liu Zhen hingga pingsan. Kemudian ia membawanya ke sebuah kota untuk diserahkan kepada petugas keamanan. Di sana ternyata ada 2 pembunuh bayaran lain yang sudah mengetahui Pacing yang mendapatkan buronannya. Saat sudah sampai di sana, Pacing hanya mendapatkan uang setengahnya saja karena ia tidak bisa menangkap si bandit itu. Sedangkan Liu Zhen langsung ditangkap untuk diinterogasi karena terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Meski Liu Zhen meminta tolong agar lebih baik dihabisi, namun Pacing tidak bisa menolongnya. Kemudian di sisi yang lain yang memperlihatkan seorang pejabat bernama Tuan Guo. Dia memiliki kekuatan yang cukup besar di kota itu. Bahkan semua orang harus tunduk kepadanya, termasuk dari para pejabat yang ada di bawah kekuasaannya. Saat Pacing pergi ke tempat perjudian, uang yang didapat langsung ludes karena telah kalah berjudi. Karena pada saat itu sudah larut malam dan Pacing sudah kehabisan duit, ia pun diusir dari sana. Kemudian tanpa sengaja ia melihat para cecunguk yang sedang mengambil duit milik si bocil. Ia langsung membantu si bocil mengambil uangnya kembali meski dia harus dipukuli. Tak lama dari itu, datanglah seorang pria yang membantu Pacing. Dalam sekejap ia mampu mengusir para cecunguk itu. Ternyata mereka semua adalah teman-temannya yang baru ketemu lagi dengan Pacing.
Han Lu kemudian memberikan uang kepada Pei Xing dan berkata bahwa sekarang mereka telah bekerja dengan Tuan Guo. Ia menyuruh Pei Xing agar pergi ke pemukiman Bai Hua di Gunung Wuzi untuk bergabung bersama dengan para saudaranya. Di tempat yang lain yang memperlihatkan Liu Zhen sedang digoda oleh salah satu penjaga, namun aksinya langsung digagalkan oleh kelompok Han Lu. Kemudian ia langsung membawa Liu Zhen pergi dari penjara setelah menghabisi si penjaga tadi. Bahkan sekelas senior yang langsung tunduk kepada Han Lu meski mereka telah melanggar aturan hukum. Di sisi yang lain yang memperlihatkan Pei Xing yang sadar dari mabuknya, kini dia berada di rumah Ying. Pei Xing memberitahu Ying jika si bandit yang ditangkap olehnya ternyata bukan mengambil barang berharga, melainkan telah menculik seorang wanita. Lalu setelah lukanya diobati, ia kembali lagi untuk mencari para buronan. Tuan Yang kemudian memberitahu lokasi di mana ada buronan yang bisa ditangkap oleh Pei Xing. Ia kemudian segera mencarinya. Kali ini ia menemukan sepasang kekasih yang sedang bersembunyi. Namun secara tiba-tiba saja tempat itu telah diserang oleh pembunuh bayaran lainnya. Ketiga pembunuh bayaran itu tak hanya mengincar buronan itu, melainkan mengincar nyawa Pei Xing juga. Sehingga karena Pei Xing murka, ia langsung melawan mereka sekaligus. Meski Pei Xing telah dikeroyok, namun kemampuannya di atas mereka bertiga. Ia berhasil melukai para cecunguk tersebut. Saat pertarungan berada di luar, Pei Xing telah berhasil menghabisi satu pembunuh bayaran itu hingga tewas. Kemudian ia memutuskan untuk pergi dari pertarungan itu. Namun saat dia sedang berada di kerumunan, Pei Xing sudah merasakan ada dua pembunuh bayaran lain yang sedang mengincarnya. Namun Pei Xing berhasil menghabisi mereka berdua dengan sangat mudah. Setelahnya di sana Pei Xing sempat melihat kertas gambar buronan wajahnya sendiri. Akhirnya ia pun langsung segera pergi menemui Tuan Yang karena sudah memberi informasi itu kepadanya. Dan setelah diancam, Tuan Yang mengatakan dengan sangat jujur jika atasannya yaitu Tuan Guo telah menyuruhnya untuk menghabisi Pei Xing. Alasannya karena berkaitan dengan Liu Zhen. Siapa saja yang menyentuhnya maka dia akan mati. Beruntungnya Tuan Yang tidak dihabisi oleh Pei Xing. Pei Xing kemudian bertemu dengan petugas jujur jika Liu Zhen telah ditangkap oleh Han Lu di bawah perintah dari Tuan Guo yang identitasnya sangat misterius. Di tempat yang lain terlihat kini Liu Zhen sedang disekap oleh Tuan Guo. Alasan dari penyekapan itu tak lain Tuan Guo menginginkan sesuatu dari Liu Zhen. Namun Liu Zhen tidak ingin mengatakan sepatah kata apapun. Ia lebih memilih mati. Kemudian di keesokan harinya yang memperlihatkan Pei Xing yang kini sudah berada di pemukiman Bai Hua di Gunung Wuzi. Kedatangannya telah disambut oleh Han Lu. Mereka ini teman seperjuangan. Sejak Han Lu ikut dengan Tuan Guo, para saudaranya bisa memiliki uang yang berkecukupan. Dia akhirnya telah bertemu dengan Tuan Guo. Pei Xing melihat kekejaman pejabat itu. Dia rela membunuh demi kekuasaan semata.
Ternyata dulunya Pei Xing dan kelompok Hanlu merupakan seorang prajurit yang telah berjasa dalam menghentikan para pemberontak. Di sini Pei Xing juga telah mengetahui Tuan Guo berasal dari kediaman menteri setelah diberitahu oleh petugas keamanan jujur. Akhirnya Guo menceritakan bahwa Tuan Menteri telah memiliki seorang putra, namun belum genap 1 bulan, Liu Zhen telah membawanya pergi, dan ini merupakan aib besar bagi keluarganya. Pei Xing berjanji dalam kurun waktu 10 hari ia akan membawa kembali anak tersebut. Jika berhasil membawanya, Guo akan mencopot status buronan Pei Xing agar tidak diburu lagi. Saat setelah Pei Xing pergi, 2 pembunuh itu datang untuk menghabisinya, namun Hanlu langsung melenyapkan mereka berdua. Pei Xing kemudian bertemu dengan Ying untuk meminta bantuannya. Dengan kemampuan Ying sebagai tabib, Pei Xing sangat yakin pasti akan cepat bisa mendapatkan informasi mengenai tentang Liu Zhen. Ying lalu menyuruh salah satu orang untuk memulai melakukan pencariannya. Singkat cerita, terlihat Pei Xing telah berhasil mengusir si pembunuh bayaran lain yang ingin membawa anak Liu Zhen. Kini berkat bantuan dari Ying, Pei Xing telah menemukan keberadaan seorang bayi yang telah dibawa pergi oleh Liu Zhen. Ibu rumah tangga itu mengatakan setelah Liu Zhen menitipkan anaknya ke tempat itu, ia langsung segera pergi dari sana setelah memberikan cermin sebagai imbalannya. Akhirnya Pei Xing langsung membawa pergi anak yang bernama Bao itu. Sepanjang perjalanan, Pei Xing selalu kesulitan untuk mengurus anak tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Pei Xing juga sangat terhibur dengan adanya Bao di sampingnya. Saat Pei Xing sedang beristirahat, ia telah menerima sebuah surat dari seorang pembunuh bayaran yang sebelumnya telah disewa oleh petugas keamanan yang jujur. Di sini ia sudah mendapat informasi mengenai tentang Liu Zhen, yang intinya jika Guo merupakan seorang petugas rendahan dari kediaman Menteri Li Changji dan juga dia adalah anak haramnya. Karena sekarang menteri sudah tua dan istrinya tidak bisa memiliki anak. Alhasil Menteri Li Changji langsung menghamili Liu Zhen yang hanyalah seorang penari untuk melahirkan putranya. Menurut ramalan, anak Liu Zhen merupakan seorang bintang berharga. Karena ada konflik di kediaman menteri, Liu Zhen memilih kabur bersama dengan sang anak demi keselamatannya. Guo diperintahkan oleh Menteri Li Changji untuk menemukan keturunannya. Namun ternyata Guo berencana akan membunuh anak itu demi bisa mewarisi jabatan, serta akan mengekstrak bayi itu menjadi pil untuk dimakan. Tujuannya untuk bertukar nasib, karena Guo telah percaya dengan ilmu hitam penyihir di wilayah barat. Singkat cerita, akhirnya Pei Xing telah tiba di tempat kediaman Guo. Si kuda setianya tidak ingin berpisah dengan Bao karena berhari-hari mereka telah bersama. Namun sayangnya Pei Xing terpaksa menyerahkan bayi tersebut kepada Guo agar nyawanya tidak diincar lagi oleh para pembunuh bayaran. Sebelum Pei Xing pergi, ia telah menghabisi salah satu penjaga Guo hingga tewas. Saat itu Pei Xing sudah berada di rumah Ying, yang mana ternyata Pei Xing telah mengambil Bao kembali. Dia lebih memilih untuk membesarkan anak itu. Tentunya konsekuensinya sangat besar karena ia harus berhadapan dengan pemerintah yang memiliki kekuasaan. Pei Xing kemudian meminta kepada Ying untuk diberikan identitas baru. Saat Pei Xing sedang diakupuntur, ia sempat teringat kejadian di masa lalunya dulu, di saat ia dan Hanlu masih menjadi seorang prajurit. Yang mana kala itu Pei Xing terpaksa membunuh orang-orang yang tidak berdosa, mulai dari anak-anak dan juga ibu rumah tangga.
Sejak kejadian itu, Pei Xing selalu susah tidur dan merasa bersalah. Namun sejak dia bersama dengan Bao, entah mengapa tidurnya malah menjadi sangat pulas. Sebelum menuntaskan misinya, Pei Xing menitipkan Bao kepada Ying. Jika dia tidak kembali, maka Ying harus pergi dari tempat ini mencari tempat perlindungan lain. Akhirnya, di malam hari itu, Pei Xing pergi bersama dengan petugas keamanan yang jujur. Dia memberitahu tempat lokasi di mana Liu Zhen dikurung karena dia juga ingin membongkar kejahatan yang sudah dilakukan oleh gua kepemerintahan. Namun sayangnya saat ketika Pei sudah pergi dari sana, justru si petugas keamanan yang jujur harus tewas dihabisi oleh anak buah gua. Di tempat itu tidak ada penjagaan yang ketat. Pei Xing sangat curiga dengan tempat ini. Dia malah melihat tuan rambut putih, si pembunuh bayaran top nomor 1 paling ditakuti, berjaga di tempat itu. Tentunya pertarungan itu akan menjadi pertarungan yang sangat sengit. Pei Xing cukup kewalahan menghadapi si kakek berambut putih itu. Meski sudah berumur, namun kemampuannya sebagai seorang pembunuh bayaran nomor 1 masih tetap sangatlah berbahaya. Perduelan itu membuat Pei Xing harus berkelimpungan setengah mati. Serangan dari si kakek itu benar-benar sangat efektif. Hingga seiring berjalannya pertarungan itu, mereka berdua sama-sama terluka. Di sini Pei Xing dan juga si kakek berambut putih memutuskan untuk mengakhiri satu serangan lagi. Dan akibat serangan terakhir itu membuat si kakek berambut putih harus tewas di tangan anjing jagal. Kini Pei Xing menyandang gelar pembunuh nomor 1 setelah berhasil menghabisi si kakek tua itu. Pei Xing melihat Liu Zhen yang sudah tergantung dalam kondisi sekarat. Sebelum kematiannya, Pei Xing menunjukkan cermin milik Bao anaknya, yang artinya anaknya sudah selamat. Setelahnya Pei Xing kembali ke rumah Ying. Namun sesampainya di sana, justru Pei Xing melihat kelapa dari si petugas jujur itu yang sudah dibantai. Pei Xing harus berhadapan kembali dengan rekan-rekannya dulu. Karena kini dia sudah terkepung, membuat salah satu rekannya ingin berpihak kepadanya. Namun Hanlu yang kejam langsung menghabisi temannya sendiri. Kemudian Pei Xing langsung segera terjun ke jurang, meninggalkan Ying sendiri. Hanlu kemudian langsung menghabisi Tuan Yang karena sudah tahu banyak tentang masalah ini. Kini Bao pun telah berada di tangan Guo untuk diekstrak menjadi pil demi mendapatkan takdir baik dari Bao. Kemudian di keesokan harinya, Yang memperlihatkan orang-orang sedang mempersiapkan persembahan untuk menjalankan ritual ilmu hitam. Saat itu ternyata Pei Xing telah berhasil selamat dari jurang tersebut. Ternyata memang benar, Pei Xing dijuluki sebagai sosok yang tidak bisa mati. Karena meski dia terluka parah, namun ia masih tetap bisa hidup. Ying marah kepada Pei Xing karena sebelumnya ia sudah melarang Pei Xing agar jangan berurusan dengan Guo, karena Guo orang yang sangat kejam. Hingga akhirnya karena nekat, pasti ada korban jiwa dari kebrutalan Guo. Malam itu Pei Xing mengambil kembali baju prajuritnya untuk melawan Guo dan juga antek-anteknya. Kemudian di sisi yang lain, upacara ritual telah dimulai.
Guo memerintahkan anak buahnya untuk berjaga-jaga di tempat ini karena dia tahu pasti Pei Xing akan datang untuk menggagalkan rencananya. Ternyata benar saja, Pei Xing datang dengan memakai pakaian prajuritnya. Sebelum bertarung, dia memperingatkan mantan teman-temannya, jika tidak ingin mati, maka mereka dipersilahkan pergi dari sini. Namun karena sudah tidak ada jalan keluar, akhirnya mereka pun lebih memilih bertarung melawannya. Dalam pertarungan itu tentunya mereka berdua bukan lawan seimbang bagi Pei Xing. Meski dia dikeroyok, namun Pei Xing seorang pembunuh bayaran yang dikenal tidak bisa mati. Dan akhirnya Pei Xing lebih memilih membiarkan mereka berdua untuk pergi. Namun salah satu anak buah Guo dari belakang justru menghabisi dua rekannya sendiri karena tidak becus menghadapi Pei Xing. Alhasil dia yang sangat sombong dan arogan mengira dirinya kuat langsung menantang duel Pei Xing. Memang dalam duel itu Pei Xing sedikit kewalahan menghadapinya, apalagi mengingat Pei Xing juga baru bertarung melawan dua orang sebelumnya, jadi staminanya cukup terkuras. Setelahnya Pei Xing segera berlari dan berhasil menebas penyihir itu hingga tewas. Kini Pei Xing harus melawan orang terkuat dari anak buah Guo, yaitu Han Lu. Tentunya disinilah Pei Xing akan mengakhiri pertempuran ini. Han Lu kemudian menggunakan cara liciknya. Ia membawa satu keluarga yang pernah dititipkan bayi oleh Liu Zhen. Karena Pei Xing tidak ingin kejadian itu kembali terulang lagi, ia pun segera berlari untuk menyelamatkan satu keluarga tersebut. Pei Xing kemudian melanjutkan kembali pertarungan itu. Berkat kecerdikannya, ia berhasil membuat mata Han Lu kena percikan api. Lalu ia memanfaatkan situasi tersebut untuk menghabisi Han Lu hingga tewas. Ia kemudian membawa-bawa pergi dari sana. Ia juga telah berhasil menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah. Singkat cerita, di keesokan harinya yang memperlihatkan Guo yang terbangun dari tidurnya. Di sana ia melihat Bao yang sedang tiduran. Tentu kedatangannya untuk membalaskan dendam atas kematian Liu Zhen. Akhirnya disinilah Pei Xing berhasil menghabisi Guo dan mematahkan kakinya. Sebelum Guo mati, akan ada banyak sekali para pembunuh bayaran di seluruh dunia yang akan mengincarnya. Pei Xing kemudian lebih memilih untuk menjaga Bao dan membesarkannya seorang diri. Dia akan membawa Bao ke tempat yang aman untuk hidup bersama dengannya. Kemudian di akhir film terlihat seorang pembunuh bayaran lainnya, yaitu si buta yang dikenal pembunuh bayaran termasuk paling ditakuti juga, yang akan mencari Pei Xing untuk diburu. Dan singkatnya itulah tadi ya guys, film yang berjudul Blade of Fury yang dirilis tahun 2024. Semoga kalian terhibur dengan channel Net Film 98 dan sampai jumpa, bertemu kembali.